4 jenis serangga yang bisa digunakan untuk pengobatan luka pada manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh serangga yang ternyata pernah digunakan oleh manusia untuk mengobati luka, tapi tidak untuk mengobati hati yang luka ya guys. Lebah madu. Lebah adalah hewan yang sudah tidak asing bagi manusia. Meskipun sengatannya terasa amat menyakitkan bagi manusia, serangga ini membawa manfaat yang tidak sedikit bagi manusia. Pasalnya, dari serangga inilah manusia bisa memperoleh madu. Jika bicara soal madu yang dibuat oleh lebah, maka kalangan awam pada umumnya mengira kalau madu hanya bisa dikonsumsi dengan cara diminum atau dicampurkan pada makanan lain. Padahal penggunaan madu sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Madu bisa digunakan untuk mengobati luka bakar. Setelah luka bakar, seseorang dibasuh dengan air. Luka tersebut selanjutnya bisa diolesi dengan madu. Bisa dibilang kalau madu berfungsi sebagai pengganti perban. Ulat sutra. Sutra adalah benang yang dihasilkan oleh sejenis serangga bernama ulat sutra. Ulat sutra sendiri aslinya merupakan fase larva dari ngengat sutra. Saat ulat berubah menjadi kepompong, ulat akan membungkus dirinya dengan memakan lapisan yang terbuat dari benang sutra. Dalam budidaya ulat sutra, kepompong inilah yang dipanen supaya benang sutranya bisa diambil dan diolah menjadi kain sutra. Benang sutra sendiri ternyata bukan hanya bisa digunakan sebagai bahan pakaian semata. Di dunia kedokteran, benang sutra juga bisa digunakan untuk menolong penderita serangan jantung. Beragam syarat sudah dicoba oleh ilmuwan untuk menyambungkan bagian jantung yang rusak dan merangsang regenerasinya. Namun, tidak ada serat yang cocok karena seratnya terlalu rapuh atau karena sistem kekebalan tubuh menolaknya. Sehingga kemudian sekelompok ilmuwan dari Institut Teknologi India melakukan uji coba pada jantung tikus memakai benang sutra. Uji coba tersebut berakhir dengan kesuksesan. Ilmuwan pun berharap supaya hasil penelitian ini bisa dikembangkan lebih jauh, sehingga metode serupa bisa digunakan untuk memulihkan jantung manusia. Belatung. Jika ada timbunan sampah atau bangkai hewan yang sudah teronggok selama berhari-hari di tempat terbuka, maka kita bakal menemukan gerombolan belatung yang bersembunyi di dalamnya. Belatung sendiri aslinya adalah fase larva dari lalat. Mereka hidup dari memakan daging hewan mati atau sisa-sisa sampah organik. Di luar stigma negatif yang dimilikinya, belatung ternyata memiliki manfaat bagi manusia. Belatung kerap dimanfaatkan untuk membantu mengobati luka. Bahkan sejak tahun 2004, lembaga FDA yang berbasis di Amerika Serikat sudah memberikan izin penggunaan belatung untuk membantu penyembuhan luka. Semut. Semut adalah hewan yang terkenal akan perilakunya yang gemar bergotong royong. Berkat kemampuan tersebut, semut pun bisa melakukan aneka macam hal yang normalnya tidak akan bisa dilakukan oleh semut jika sendirian. Misalnya, mengalahkan hewan yang ukurannya lebih besar atau menghabiskan makanan yang berukuran besar. Bagi manusia, semut lebih sering dianggap sebagai gangguan. Alasannya tidak lain karena semut kerap memasuki persediaan makanan yang disimpan oleh manusia. Semut-semut tertentu, semisal semut api, juga bisa memberikan gigitan yang terasa amat menyakitkan bagi manusia. Namun, tidak semua semut dianggap sebagai gangguan semata oleh manusia. Di Afrika, ada sejenis semut yang bisa digunakan untuk mengobati luka. Padahal semut ini juga dikenal dengan gigitannya amat berbahaya. Semut kemudi adalah nama dari semut tersebut. Semut ini dapat dikenali dengan melihat rahangnya yang berukuran amat besar. Rahang semut itulah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengobati luka. Saat seseorang terluka, maka luka tersebut harus segera ditutup, supaya darah yang keluar tidak terlalu banyak. Jika seseorang sedang berada di tengah hutan dan tidak ada benda yang bisa digunakan untuk menutup luka, maka semut kemudi bisa digunakan sebagai metode darurat untuk menambal luka.